percaya janji-Mu tidak pernah melupakan dan meninggalkan kami Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang sangat luar biasa. Kami punya Bapa yang sangat hebat. Kami punya Yesus segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan Engkau. Kami sanjung nama. Kau terlebih hebat, terlebih indah, terlebih mulia dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. We worship you. Hallelujah. Yesus yang tidak kelihatan tapi Engkau hadir Tuhan. Kau selalu ada Bapa. We worship you. Hallelujah. Terima kasih. Kasih Tuhan. Amin. Kau layak Tuhan. Kau layak Tuhan. Kau layak Tuhan. Amin.
Kau sangat baik. Kasih Tuhan, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau perisaiku kepadamu, rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sama-sama. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus,
Kami perlu Kau Yesus. Kami perlu Kau. We need you, Lord. Kami perlu Kau. Yes. Kami perlu Kau, Tuhan. Yesus, Berapa di antara Bapak Ibu Saudara, anak muda, teman-teman semuanya yang perlu Yesus saat ini? Boleh angkat tanganmu lebih tinggi, angkat hatimu. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Haleluya. Let your power, biar kuasa-Mu terjadi dan turun di tengah-tengah kami. Yesus, percaya kuasa. Mari panggil namanya, angkat tanganmu dimanapun Anda berada. Biarkan kekuatan jamah setiap kami. Jamah Engkau kekuatan dan perisai. Amin. Engkau kekuatan dan perisai. Amin. Kekuatan Allah tercurah Mari satu hati COVID. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus,
Lord. Sekali lagi panggil namanya, sepakat percaya deh. Amin. Kekuatan yang baru mengalir, kesembuhan, anugerah Tuhan tercurah di tengah-tengah. Dalam nama Yesus, dalam portion anointing upon us, Lord. Kekuatan dari surga turun buat setiap kami. Bebaskan kami dari semua ketakutan. Angkat setiap beban kami. Mari angkat kedua tangan lebih tinggi. Yesus, Yesus. Demi nama Yesus, demi nama Yesus. Kunjungi setiap kami. Kunjungi setiap kami. Kunjungi setiap kami. Your love, your power, oh God, upon him right now. Ku berdoa dalam nama Yesus, selalu ada kekuatan yang baru. Amin. Yesus, kau segalanya bagiku. Yesus, aku berdoa kuasa Tuhan selalu ada dalam hidupmu. Aku berdoa tangan Allah tidak pernah melepaskan dari memegang hidupmu. Aku berdoa urapan kuasa menyertai dari surga tanpa batas dalam nama Yesus. Bagiku, kami percaya kami punya Bapa yang baik, Bapa yang sangat baik, teramat baik, selamanya baik. Oh, selalu ada bersama kami, jalan bersama kami. Kau pegang tangan kami dan tak pernah kau lepaskan. Oh, kami percaya, kami percaya, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau sangat baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku, ya Bapa, ku cinta Kau.
dari dalam hati kami yang paling dalam, we just want to say that we love you and we really want to love you more and more, Lord. Terima kasih Tuhan. Kau di tempat ini, Kau yang melayani setiap kami Tuhan. Dan kami tahu bahwa ketika Engkau ada di tengah-tengah kami percaya kehadiran-Mu itu yang menjamah setiap kami. Your presence, oh Lord. Kehadiran-Mu itu yang akan berbicara dan melawat setiap kami. Karena Engkau tamu istimewa kami di tempat ini. Dan kami yakin kalau Engkau ada dengan kami, sesuatu pasti sedang terjadi. Di dalam nama Yesus, yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Amin. Amin. Tadi saya dikasih tahu karena ada ibadah berikutnya, jadi tinggal berapa menit ya, saya lupa tadi Pak. 10 menit atau 15 menit? Oh baik, baik. Ada sebuah lagu yang saya tulis, nyanyi lagi gak apa-apa ya. Nyanyi sama-sama, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Walaupun ku berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu Kau sertaku. Tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena Kau Tuhan penolongku. Ku percaya kepadamu, tangan-Mu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tangan-Mu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Boleh sama-sama kita nyanyikan. Walaupun ku berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu Kau sertaku. Tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena Kau Tuhan penolongku. Ku percaya, ku percaya kepadamu, tangan-Mu menopang hidupku. Ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tangan-Mu menopangku.
tangan. Meski taufan badai menerpa hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Setuju, boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Kuasa Tuhan yang sangat luar biasa. Saya percaya mungkin firman Tuhan singkat aja yang kita akan share. Tapi when we worship the Lord, saudara sendiri akan dilayani oleh Tuhan. Karena ketika kita menyembah Tuhan, kita datang ketemu. And you bring something. Bapak Ibu membawa sesuatu kepada Tuhan. Ucapan syukur. That's so powerful. Itu yang sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan. The power of worship. Kuasa ketika umat Allah menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Alkitab mencatat ada begitu banyak alasan yang kita bisa punya alasan. We have so many reasons untuk menyembah Tuhan atau untuk berhenti menyembah Tuhan. Ketika Bapak Ibu dalam ibadah ataupun di rumah, ketika kita sedang menyembah Tuhan atau beribadah atau berdoa, mungkin di antara kita atau kita pernah mengalami ketika sedang umat Allah menyembah, Anda bahkan tidak mampu untuk menyembah Tuhan. Tidak mampu untuk mengucapkan Tuhan Kau baik, Kau luar biasa. Tidak mampu mengangkat tangan. Tidak mampu bahkan untuk menutup mata dan membayangkan bahwa aku sedang menyembah Tuhan. Karena mungkin ada banyak keadaan, ada situasi-situasi yang sulit, yang membuat kita punya alasan tidak mampu untuk menyembah Dia. Tapi Bapak Ibu, justru ketika kita punya banyak alasan dan kita harusnya tidak mampu untuk menyembah. Ada seorang ibu mungkin tadi pagi kebaktian pertama, ketika belum firman Tuhan, ketika penyembahan dinaikkan sudah sampai sesengguhan. Saya percaya it's not easy mengalami begitu banyak kesulitan. Tapi dengan waktu bersamaan ibu ini akhirnya tetap mengangkat tangan. Dan itu penyembahan yang luar biasa. Setuju, boleh katakan amin. Anda dan saya tidak mampu menyembah karena keadaan, karena situasi, karena kondisi. Tapi kita dengan hati yang hancur, dengan kesulitan yang ada di sekitar, tapi kita mengambil keputusan untuk tetap menyembah Tuhan. Itu nilainya mahal. Setuju, boleh katakan amin. Melebihi yang kita bisa nyanyi lagu dan hafal lagunya, bisa menyanyikan. Saudara, sebab itu penyembahan itu sangat luar biasa. Penyembahan itu ketika hanya Anda dengan Tuhan, dan kemudian kita datang menghampiri Tuhan, and you can feel. Bapak Ibu bisa merasakan Dia ada. Bapak Ibu bisa merasakan bahwa sungguh Tuhan itu ada bersama dengan kita. Setuju, boleh katakan amin. Penyembahan itu artinya dua arah. Sesuatu yang kita bawa dan pribadi yang menerima itu. Jadi jangan pernah berpikir kalau kita menyembah Tuhan, siapa yang terima? Kan Tuhan tidak kelihatan. Surga selalu terbuka menerima pujian penyembahan umatnya. Dan kita mencatat Tuhan itu hadir. Dia buat tahta. Dia bertahta. Kita bikin mesbah, tahta, dan kita berikan tempat untuk Dia bertahta saat kita menyembah Tuhan. Can you imagine that? Saudara, ada banyak hal-hal yang dahsyat ketika umat Allah memuji dan menyembah Tuhan. Ada satu firman Allah yang berkata seperti ini, bahwa ketika kita sedang menyembah Tuhan, kita sedang meruntuhkan setiap tembok yang dibangun oleh iblis.
kita sedang membelenggu setiap kekuatan musuh apapun itu. Di dalam Mazmur 149 ayat 6 dan sampai ke 9. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka. Ketika kita menyembah, kita sedang berkata, for the Lord is good. Engkau baik, itu firman Allah yang dinyanyikan. Sehingga ketika iblis bilang, aduh Tuhan mah gak baik, buktinya apa? Pintu tertutup. Buktinya apa? Sakit. Buktinya apa? Orang meninggalkan Anda, orang mengecewakan Anda. Tapi ketika Anda menyembah Tuhan, engkau sedang mendeklarasikan perkataan firman Allah, yang di situ perkataannya menghormati Tuhan, meninggikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dia katakan bahwa pujian pengagungan ada dalam mulut kita, dan ada pedang bermata dua di tangan mereka. Ada firman Allah yang kita sedang deklarasikan. Ketika saudara takut dan saudara berkata, aku tidak takut. Di saat aku takut, aku percaya. Itu firman Allah yang sedang kita ucapkan. Setuju? Boleh katakan amin. Saudara, ketika kita menyembah Tuhan, atmosfer di sekeliling kita yang menakutkan diganti oleh Tuhan. Saudara, dia katakan apa? Saudara, untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa, penyiksaan terhadap suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai, orang-orang mereka yang mulia dengan tali besi, untuk melaksanakan hukuman. Itulah semarak bagi orang yang diurapinya, yang dikasihinya. Ketika umat Allah menyembah Tuhan, kita sedang melumpuhkan setiap kekuatan musuh. Boleh katakan bersama dengan saya, melumpuhkan. Kita sedang membatalkan setiap pekerjaan musuh yang hendak menyerang keluarga kita, anak-anak kita, orang-orang terbaik kita, bahkan kehidupan kita. Ketika kita sedang menyembah Allah, kita sedang memberikan tempat, kita sedang mengizinkan kuasa Tuhan, kita sedang memberikan tempat, memberikan space supaya Tuhan hadir. Dan ketika Tuhan hadir, Anda sendiri akan melihat, Alkitab mencatat, ketika Tuhan hadir, ketika Yesus berjalan di muka bumi bersama dengan murid-muridnya, dia mampir di setiap rumah, dia jalan di setiap kota, di setiap desa. Alkitab mencatat ada kuasa yang mengalir, ada kuasa yang keluar. Ketika Tuhan hadir, ketika engkau beri tempat, ketika engkau membangun pujian penyembahan, bahkan dalam keadaan tersulit apapun, engkau sedang memberikan tempat sehingga kuasa Allah dicurahkan secara dahsyat. Yang setuju boleh katakan amin. Saudara yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Pujian kepada Tuhan yang lahir dari hati yang mengenal Dia, itu yang membuat Bapak Ibu Saudara dan saya kemudian akan melihat engkau tidak melakukan apa-apa, engkau kaget ketika the power of God. Saudara, kuasa daripada Tuhan itu terjadi dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama, Daud adalah orang yang senang sekali menyembah Tuhan. Mau dia dalam keadaan yang dikejar musuh, dia sembah Tuhan. Mau dia dalam keadaan yang takut, mau dalam keadaan yang dia merasa sendiri, dia sembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, penyembahan itu bukan sesuatu yang rutinitas. Kalau rutinitas, Bapak Ibu hanya menghidupi seluruh ritual sebagai orang Kristen. Tapi kalau penyembahan itu comes from our heart, Bapak Ibu, there's a difference. Beda Bu, Ibu sedang jualan, tapi hati Ibu tidak berhenti ingin menyembah Tuhan. Lagi di jalan, hati Ibu gak berhenti sedang menyembah Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Ada anak-anak yang masih muda, profesional muda, ketika dalam jalan buntu sekalipun, kau memilih untuk menyembah. Penyembahan itu sacrifice. Penyembahan itu ada nilai pengorbanannya. Setuju boleh katakan amin. Penyembahan itu kalau lahir dari rasa kagum di sini, saudara, tidak akan ada orang siapapun atau keadaan apapun yang akan menghentikan Bapak Ibu, Saudara dan saya tetap menyembah Allah, tetap meninggikan Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Ada di tempat ini Bapak Ibu mungkin, aduh secara keuangan tinggal pas-pasan, tapi engkau berkata, Tuhan
aku tetap akan menyembah Engkau. Keadaan di depan sangat sulit Bapak Ibu, tapi Engkau bilang, Tuhan, aku tidak akan berhenti, akan menyembah Engkau. Karena Engkau adalah pribadi yang tidak akan berubah, tidak akan tergantikan. Mau ada jalan, mau tidak ada jalan, mau kita dalam keadaan baik, tidak ada baik, Yesus tetap sama. Dia tidak pernah berubah. Yesus juga boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Yesus kita tidak pernah berubah. Mungkin Bapak Ibu Saudara, keadaan boleh berubah, tapi bukankah Tuhan yang kita sembah tidak pernah berubah? Sebab itu Daud dikejar-kejar musuh, dia menyembah Tuhan. Hanya mengembalakan 2-3 ekor kambing domba, dia menyembah Tuhan. Diurapi, diangkat menjadi raja, belum ada mahkotanya, dia tetap menyembah Tuhan. Ketika dia sudah menjadi raja, ingin dibunuh oleh Saul, dia menyembah Tuhan. Can you imagine that? Tidak ada alasan lain yang akan menggantikan apapun, karena dia tahu bahwa menyembah itu adalah kehidupan, lifestyle. Karena ada penyembahan itu artinya ada satu pribadi yang kita hormati, yang kita tunduk, yang kita respect. Sebab itu tidak mencakup karena Tuhan berkati, Tuhan buka jalan, and you angkat tangan. Bahwa dia enggak buka jalan, lift your hands, lift up your hearts to the Lord. Dan engkau akan melihat detik terakhir ketika engkau ingin menyerah, selalu ada jalan. Yang setuju boleh katakan amin. Dia Allah yang luar biasa. Boleh katakan bersama dengan saya, Yesus Kristus tidak berubah. Yes, He is the same Jesus. Ketika dia menyembuhkan orang, membangkitkan orang, dia Yesus yang sama. Bapak Ibu Saudara, ada 1-2 arti yang saya ingin bagikan secara singkat. Arti beberapa yang dicatat dalam Alkitab tentang penyembahan. Salah satu arti katanya halal, dalam bahasa lain dikatakan halal. Artinya hal yang membanggakan, arti pujian, merayakan, menghargai. Jadi kata halal itu berarti pemancaran benda-benda surgawi, artinya berkilau-kilauan, artinya ada sanjungan saudara, ada transparansi antara ketika kita melihat Tuhan dan melihat karyanya, melihat dibuka jalan kita, tapi di saat yang sama dia nggak buka jalan, engkau secara transparan tetap meninggikan dia, menyanjung dia. Itu arti kata pujian, arti kata penyembahan halal saudara. Sebab itu ada 113 kali dikatakan dalam firman Allah arti kata pujian atau halal. Dalam Mazmur 44 ayat 9, karena Allah kami menyanyikan puji-pujian. Jadi bukan karena bahkan ditolong Tuhan, bukan karena mungkin dia buka jalan, dia sembuhkan, tapi because of you Lord. Karena Allah, siapa Allah? His name is Jesus. Anda tetap akan menyanjung, meninggikan, bercahaya meninggikan dia. Saudara, arti kata kedua dikatakan saudara yadah. Yadah itu salah satu artinya bersyukur, memuji, bahkan itu mengakui dengan rasa terima kasih, dan itu keluar dari dalam hati. Itu arti kata yadah, mengangkat tangan. Bukan karena saya bisa bernyanyi dan saya bisa menjadi penyembah, no. Bapak Ibu mungkin ada yang baru tarik nafas fales, nggak apa-apa. Your heart, hatimu akan menyentuh surga. Setuju boleh katakan amin. Penyembahan saudara yang ditunggu oleh surga. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada yang bawa Grab, ketika belum ada penumpang putar lagu, sembah dia. Saudara, dimanapun tinggikan Tuhan. Kalau Bapak Ibu mungkin nggak bisa nyanyi, putar lagu, worship Him. Saudara akan melihat, saudara, arti kata dari yadah, artinya pujian penyembahan yang setiap hari kita bawa datang dari sini, Bu. Itu yang akan membuat surga tidak bisa menahan. Yang setuju boleh katakan amin. Yes. Dalam Mazmur 111 ayat 1, Mazmur 42 ayat 5, Mazmur 20 ayat 1, Mazmur 43 ayat 4 ditulis kata yadah, mengucap syukur, berterima kasih dari sini. Ketika orang yang kau harapkan meninggalkan Anda, mungkin istri meninggalkan suami, mengecewakan suami, mengecewakan Anda, bisakah kita yadah, mengangkat tangan dan dari sini bilang, Lord, thank you. Lord, kau baik. I will worship you.
Ketika anak-anak ibu mungkin mengecewakan. Ketika Habakuk bilang ladang-ladang tidak ada bahan makanan. Dan Bapak Ibu tetap yada, mengangkat tangan, angkat wajah, angkat hati, yada memuji. Makasih Tuhan, Kau sangat luar biasa. Kau akan melihat, Kau tidak minta Bapak Ibu. Surga tahu tepat waktu. He provide. He is Jehovah Jireh. Dia bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Setuju? Boleh katakan amin. Boleh katakan amin. Yes. Ketika ada anak memuji papanya terus. Papa baik banget, terima kasih. Papa baik banget, bahkan dia serve papanya. Dia lakukan yang baik. Bapak Ibu, anaknya gak minta apa-apa. Papanya tahu akan kasih hadiah, kasih yang lain. Kita punya Bapa di surga, Pak. Tidak ada orang yang menolong. Ya dah. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Kau akan melihat kuasa Tuhan sangat luar biasa. That's the power of worship. Yang ketiga, sabah. Artinya pujian, kemenangan, kemuliaan. Bahkan kata sabah ini dikatakan dengan suara yang keras. Deklarasi. Menggambarkan bahwa ketika umat Allah sedang memuji Tuhan dengan suara gaduh, artinya sekuat tenaga dia memuji, sekuat tenaga sepenuh hati dia menghormati Tuhan. Itu artinya syabah. Mazmur 63 ayat 4, Mazmur 117 ayat 1. Di situ ditulis kata sabah, artinya pujian yang membanggakan, sekuat tenaga. Artinya Anda kadang-kadang hampir habis tenaga Bapak Ibu, karena kesulitan, karena jalan buntu, karena ada banyak alasan. Tapi firman Allah berkata, because of you Lord, karena Engkau, aku akan memuji Tuhan. Jadi ada perlu effort, ada usaha. Saudara Daud bilang, ketika aku gelisah, aku memilih untuk tetap memuji Tuhan. Setuju? Boleh katakan amin. Jadi sabah itu artinya suaranya bukan hanya diam-diam, tapi dengan semangat, dengan sukacita, dengan suara yang nyaring. Mungkin suara kita bukan teriak-teriak, tapi hati Anda nyaring, terdengar sampai ke surga, Bu. Itu yang akan menggetarkan surga. Tadi pagi seorang ibu ketika masih penyembahan di belakang, saya tahu sulit untuk menyembah sambil mengangkat tangan. Saudara, dia sedang yabah. Mungkin suaranya kecil, tapi teriakannya itu sampai ke tahta Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berapa di antara kita yang ingin menjadi pemuji penyembah Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Tidak diperlukan hebat bernyanyi, boleh tinggi-tinggi Bapak Ibu. Yang tahu bahwa kita adalah penyembah, boleh tinggi-tinggi lambaikan. Bilangin kiri-kiri, kiri kanan, Anda penyembah, kamu juga penyembah. Setuju? Boleh katakan amin. Dan Alkitab mencatat bahwa Tuhan sedang mencari penyembah-penyembahnya. Kalau dia cari, berarti gak banyak. Bilang kiri kanan, kamu dicari Bapa. Setuju? Boleh katakan, boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Bagaimana caranya kita menyembah Tuhan? Berikan hatimu, berikan waktumu. Dan tidak ada tips yang lain. Pilihlah untuk mulai menyembah Tuhan. Setuju? Boleh katakan amin. Anda boleh mulai di rumah, di jalan, dimanapun. Kalau Anda bilang saya sibuk, Bapak Ibu Saudara, kita harus buat waktu untuk orang yang kita cintai. Setuju? Boleh katakan amin. Berapa yang terus rindu untuk kasih waktu untuk Tuhan, memuji Tuhan? Mama saya sudah umur 76 tahun. Dia sudah punya jam-jamnya untuk menyembah Tuhan. 76 tahun Bapak Ibu. Dia sudah punya hari-harinya untuk berpuasa. Tengah malam, ada pagi, siang, sore, dia sudah punya jam untuk menghampiri Tuhan. Bukan minta, sembah Tuhan. Bapak Ibu, itu yang membuat kami anak-anak sampai hari ini
disertai Tuhan, ditolong Tuhan. Kalau ada di antara Bapak Ibu sudah umur 70-an tahun, engkau sedang dicari oleh Bapa. Yang tidak umur 70-an pun, kau sedang dicari oleh Bapa untuk mencari penyembah. Dan itu akan membawa terobosan di tengah keluarga, di tengah pekerjaan. Karena penyembahan itu akan membawa kuasa mengalir dari tempat yang maha tinggi turun di tengah rumah, di tempat pekerjaan, dimanapun Anda berada. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Percaya sih. Ku percaya masih ada mujizat. Ada kuasa ketika kami menyembah Engkau. Ku percaya Tanganmu masih bekerja. janjimu. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan Perlindungan. Yang percaya boleh angkat tangan musik. Ku percaya. masih ada mujizat. Kami percaya Tuhan. Ku Percaya tanganmu masih bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Dimuliakan. Mari angkat hatimu sih. Ditinggikan. Yesus Tuhan. Ini kami Tuhan. Kau Raja. Amin. Yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Tangan kami angkat bersama saya. Dimuliakan, ditinggikan. Yesus Kau Rajaku. Janganku yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari angkat kedua tangan jemaat saja sing. Dimuliakan. Jemaat saja kata. Ditinggikan. Yesus Tuhan Kau Rajaku. Kau bertahta yang bertahta. yang berkuasa. Yesus Tuhan Kau Rajaku. Kalau engkau mencari penyembah,
Ini kami Tuhan. Kalau Engkau mencari pemuji yang akan membanggakan Engkau, yang akan menyanjung Engkau, yang akan membawa syukur dari hati yang paling dalam, ini kami, temukan kami. Kalau Engkau mencari orang yang dengan suara yang keras menyanjung, bahkan ketika suara kami terdengar lemah, tapi roh kami, hati kami cry out to you begitu keras sampai ke surga, temukan kami. Hari ini kami mengambil keputusan, kami penyembah-Mu. Helel, penyanjung-penyanjung Tuhan. Syabah, dengan gegap gempitas, dengan sukacita kami mengagungkan Engkau. Dan itu tidak hanya ketika mujizat kami lihat, tapi bahkan ketika tidak ada mujizat, kami mengangkat tangan, kami menyembah Tuhan. Jika itu saudara, boleh angkat tanganmu lebih tinggi. Alkitab mencatat, ketika kita menyembah, ada atmosfer yang lain dari surga. Intervensi surga akan menghampiri keluargamu dimanapun Anda berada, menghampiri anak-anakmu, menghampiri setiap pekerjaanmu. Intervensi surga akan membebaskan, menghampiri Anda dan saya, karena engkau sedang menyanjung pribadi, the King of Kings, Lord of Lords. Engkau buat tahta, engkau bangun, dan biarkan Tuhan bertahta di sana. Di situ engkau melihat ketika dalam keadaan-keadaan yang sulit, menghadapi tahun-tahun yang sulit, ada hadirat Allah, ada mesbah pujian, ada yadah, ada syabah, ada helel yang dibangun di setiap rumah, setiap keluarga, setiap pekerjaan, apapun itu, engkau akan melihat kuasa yang dahsyat mengalir tanpa batas. Tangan kami angkat ke surga. Kami berjanji, kami bukan orang yang hebat bernyanyi, bermain musik, tapi kami adalah penyembah dalam kerajaan Allah. Dan Alkitab mencatat ketika Paulus dan Silas sedang menyembah dalam penjara yang diikat dengan belenggu yang kuat, dikatakan terjadi gempa dan mereka dibebaskan. Ketika kami menyembah Allah, kami percaya ada kuasa, ada kelepasan, ada mujizat, ada berkat, ada perkenanan, ada lawatan Allah. Double portion anointing upon us. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, dan biarkan kami menjadi penyembah. Biarkan kami suka memuji Tuhan. Biarkan kami tidak diam, tapi selalu menyembah Allah. Berterima kasih, dan surga terbuka buat setiap kami. Di dalam nama Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin. God bless you. Have a great Sunday. Silakan kembali.